Apa pertanyaan kamu seputar budidaya lobster air tawar? Ayo kita jawab. Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Di video kali ini aku khusus akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan kalian seputar budidaya lobster air tawar yang mungkin sudah pernah kalian komen di YouTube. Karena ada beberapa sih sudah aku jawab, cuman ada juga yang belum aku jawab. Pertanyaan ini aku pilih untuk pertanyaan yang mungkin kalian tanyakan dan kalian ingin tahu seputar budidaya lobster itu air tawar itu kayak gimana. Jadi hari ini aku akan baca komentar kalian. Kita baca satu-satu yang sekiranya bisa untuk memberikan insight atau memberikan masukan buat kalian yang baru mulai untuk budidaya lobster air tawar. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan pertama nih. Bentar. Oke, pertanyaan pertama. Om melihat cara budidaya seperti itu dengan metode kolam susun sangat brilian. Yang jadi pertanyaan itu, satu susun 4 lantai, pasti pakai satu water pump kan? Om tiap masing-masing susun, kali puluhan atau ratusan susun, apakah efektif dan tidak boros listrik? Nah, ini juga pertanyaan cukup bagus yang juga mungkin bisa jadi jawaban buat teman-teman. Jadi konsepku adalah kolam bertingkat, di mana memang pompa water pumpnya ini ada di bawah. Tapi setiap kolam ini dia punya filter sendiri-sendiri. Dan setiap kolam juga punya pompa sendiri-sendiri. Permasalahannya memang listriknya sedikit lebih boros ya. Bukan sedikit sih, listriknya memang boros. Tetapi kondisi air yang dihasilkan itu relatif jernih dan tidak terkena kadar pH yang terlalu berlebih. Dan suhunya pun juga bisa dijaga karena aku bikin sirkulasi gitu sih. Dan aku juga memanfaatkan gravitasi juga. Jadi pola airnya itu mulai dari bawah ke atas, kemudian dari atas masuk ke kolam berikutnya. Relatif memang jujur aja memang agak boros, tetapi dengan profitabilitas kematian yang menurun buat aku masih worth it kok. Oke, kita lanjut. Next. Mas mau tanya ukuran dan bobot maksimal lobster air tawar itu bisa nyampe berapa ons, Mas? Makasih sebelumnya. Oke, untuk pertanyaan soal berapa bobot maksimal lobster air tawar itu tergantung dari size dan ukurannya. Kalau misalkan teman-teman tahu lobster air tawar yang memiliki ukuran misalkan dari 4 inci. 4 inci itu dia punya gramasi sekitar 40 gram hingga 55 sampai 60-an. Nah, 55-an lah. Itu maksimal segitu. Kemudian untuk yang ukuran 5 inci itu mulai dari 56 hingga 72-73 gram. Untuk yang 7 inci ke atas, 7 inci up itu biasanya antara 75 gram ke atas. Makanya ketika paket frozen kita frozen untuk yang konsumsi yang masuk resto itu kita bedakan jadi 3 size. Mulai dari small, medium, dan large. Jadi kayak gitu. Mungkin teman-teman kalau misalkan mau nyobain lobster air tawar mungkin bisa klik di kolom deskripsi, kita ada link Tokopedia-nya, bisa dibeli di situ. Oke, next. Assalamualaikum Mas, tolong bikin video tutorial packing indukan lobster untuk keluar pulau. Soalnya saya belum tahu caranya. Ada temanku yang mau beli indukan di luar pulau, tolong ya. Konsepnya gini, kalau misalkan teman-teman mau ngirim di luar pulau, untuk saat ini sih kalau untuk daerah Surabaya masih belum bisa ya. Karena terkait soal kartu bandaranya, aku nggak tahu kalau dari Mbak Aisyah PTK, dari akun Aisyah PTK ini dia mau kirim dari mana ke mana aku nggak tahu. Cuman konsep dasarnya untuk teman-teman yang mau kirim ke luar pulau, usahakan packingnya ini misalkan styrofoamnya ya. Ini styrofoamnya, kemudian di dalamnya teman-teman bisa kasih seperti daun pisang yang kering, dimasukkan ke dalam situ, dan posisikan per box ini cuman sekian isinya. Maksimal itu kalau untuk box Garuda kan, karena kalau misalkan luar pulau teman-teman harus pakai box Garuda seperti ini. Nanti aku kasih ini deh, aku kasih video cuplikannya seperti itu. Paling nggak teman-teman perlu isinya itu bisa diisi sampai maksimal sekitar 30-an kilo.
Nah, kondisi lobster kering aja dan wadahnya kering, jangan sampai ada airnya yang ada di situ. Nanti takutnya ketika pengiriman dia mabuk dan mati. Sebelum dikirim, teman-teman kepiur-kepiur apa ya, kepiur-kepiur itu ciprati atau diginikan lah, di srit itu pakai air dingin. Jadi sediakan kayak baskom, diisi air dingin, dikepir-kepir gitu sampai dia tidur. Begitu sudah dia relax, sudah dia tidur, ketika mau dikirim, ikatkan es atau pendingin di dalam box itu. Tapi usahakan jangan sampai jatuh menimpa si lobsternya. Ikatkan yang kuat di salah satu sisi dari box styrofoam itu. Jadi kayak gitu caranya. Next. Mas, kalau mau berburu usaha lobsternya bisa kah? Ada waktu-waktu tertentu kah? Teman-teman bisa nanti chat lihat di kolom deskripsi. Kalau misalkan teman-teman mau belajar, mau ingin tahu soal budidaya lobster air tawar, teman-teman bisa klik adminku yang ada di bawah. Oke. Saya sudah subscribe kak. Ini ada pertanyaan lagi nih. Saya sudah subscribe kak. Kalau mau bermitra gimana ya? Gimana kak mau budidaya lobster juga? Teman-teman untuk yang mau bermitra juga sama ya, bisa klik tombol deskripsi yang ada di bawah. Nah ini, lamanya adaptasi 1 minggu sampai 1 bulan. Itu patokannya molting ya om. Nah, fase adaptasi itu memang patokannya sekitar 1 minggu sampai 1 bulan. Apakah molting itu bisa menjadi patokan? Kurang lebih enggak. Cuman molting ini menjadi salah satu ciri aja ketika lobster yang ada di habitatnya itu sudah mulai nyaman dengan habitat yang baru. Itu hanya salah satu ini aja. Salah satu ciri berikutnya itu adalah ketika lobster ini mau keluar di malam hari. Karena dia kan hewan nokturnal, dia sudah mau keluar di malam hari, kemudian makannya juga cukup lumayan banyak. Nah itu adalah salah satu caranya lah. Kita salah satu ciri khasnya seketika si lobster itu sudah selesai tahap adaptasi, dan yang pasti kematiannya sudah berkurang. Jadi kalau misalkan masih ada kematian, teman-teman perlu yang namanya antibiotik di lobster air tawar. Carinya di mana teman-teman bisa klik di tombol deskripsi, itu ada link Tokopedia kita. Teman-teman cek di situ, teman-teman bisa beli antibiotik yang pas buat lobster air tawar seperti apa. Oke, ini pertanyaan terakhir ya dari Zain DTN. Mas izin bertanya, untuk pH lobster idealnya berapa mas? Punya saya pH 8,3, dan untuk media filter agar pH air tetap normal apa aja mas? Mohon bimbingannya. Gini, berdasarkan literatur itu pH itu yang bisa dipergunakan antara 6 sampai 8. Cuman yang saya terapkan di sini, pH yang aku pakai di kantorku itu adalah 7,4 sampai 7,6. Buat teman-teman yang punya pH di bawahnya atau di atasnya itu, teman-teman bisa pakai beberapa hal sih. Salah satunya untuk menurunkan bisa pakai daun ketapang, atau pakai bikin sendiri larutan daun ketapang, atau bisa beli larutan daun ketapangnya itu juga bisa. Atau teman-teman pakai seperti ini, apa ini ya, nah ini teman-teman bisa pakai kayak kaset shark pH down. Jadi untuk menurunkan pH itu juga bisa, tergantung dari cara pemakaiannya juga ya. Tapi biasanya ketika pH itu terlalu tinggi dan mau pakai alat kimia seperti ini untuk dicampur di kolam, jangan ada lobsternya, jadi lobsternya harus dipindah dulu, pH diturunkan baru dimasukin. Tapi kalau mau yang alami, teman-teman bisa bikin larutan daun ketapang sendiri di rumah, atau teman-teman bisa cari daun ketapang itu seperti ini. Jadi bisa cari sendiri daun ketapang atau bikin larutannya juga bisa. Daun ketapang fungsinya untuk menetralkan air, nanti airnya seperti ini, paling tidak seperti ini. Larutan daun ketapang airnya ini nanti bisa digunakan untuk menurunkan pH air yang terlalu tinggi. Kalau di tempatku memang aku batasi di 7,4 sampai 7,6, jadi konstan. Cek pH-nya secara rutin. Jadi itu ya yang bisa aku pH pakai ini, teman-teman. Mau pakai alatnya seperti ini, teman-teman cari di Tokopedia banyak, atau teman-teman bisa beli di kita juga bisa. Yang aku pakai yang seperti ini. Jadi aku dulu pernah beli alat yang harga 1,3 juta ya, sama aja sih. Ternyata rusak dalam waktu 2 bulan. Malah beli alat yang cuma seperti ini itu relatif aman dan awet sampai sekarang. Oke teman-teman, gitu dulu untuk konten hari ini. Jadi untuk kalian semua yang pengen tanya-tanya atau pengen belajar soal budidaya lobster air tawar, bisa klik website kita di www.budidayalobsterairtawar.com.
Untuk kalian yang mau mengunjungi atau mau kerja sama kita atau ingin bergabung sebagai mitra, bisa chat WA admin kita di sini. So see you next time. Bye.